Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah para pemirsa yang semoga diberkati, dikaruniahi dan menjadi kekasih Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala. Dengan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa menikmati hidup di dalam kehidupan. Apa yang sungguh sangat besar dalam hidup kita, bisa menikmati hidup dalam kehidupan. Berapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Berapa banyak ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang kita lihat tidak terlihat, yang kita hitung tidak terhitung. Berapa banyak karunia yang sungguh sangat besar, semuanya diberikan dan untuk dinikmati oleh umat manusia. Di antara rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat hidup. Ini yang sungguh sangat besar. Dengan nikmat hidup, manusia bisa hidup, manusia bisa menikmati, dan manusia bisa memandang betapa indahnya kehidupan alam dunia. Jangan sesekali kita berkata, ini kan hidup. Ya hidup, ya hidup. Ya ini biasa-biasa. Jadi jangan sesekali kita memandang hidup ini adalah hidup dan hidup ini biasa saja. Ini merupakan karunia yang sungguh sangat besar. Berapa banyak saudara-saudara kita, ia sehat, hidup, dia hidup, Allah Subhanahu wa taala berikan sakit. Walaupun memang betul sakit itu merupakan karunia Allah, tetapi dibandingkan dengan sehat, ya justru manusia banyak memilih sehat daripada sakit. Berapa banyak saudara-saudara kita yang memiliki kelemahan, lemah dalam kehidupan. Bahkan kita, saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, orang yang kita kenal, bahkan orang yang ada di samping kita, satu persatu sudah pulang ke rahmatullah. Sangat besar nikmat hidup dalam kehidupan kita ini, dan kita diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat sempurna. Ini yang sangat sungguh luar biasa. Berikan nikmat sempurna. Yang pertama, sempurna lahiriah, batiniah. Yang kedua, kesempurnaan iman, Islam, ihsan. Kesempurnaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan sempurna dalam fisik kita. Mulai dari ujung rambut sampai pada ujung kaki tidak ada yang kurang apapun. Ini nikmat. Nikmat yang tidak bisa terbeli dan nikmat yang tidak bisa terjual belikan. Memang betul, banyak di antara saudara-saudara kita memandangnya merupakan hal yang biasa. Tapi kalau sudah Allah Subhanahu wa taala cabut satu kenikmatannya, Allah Subhanahu wa taala hilangkan kenikmatannya. Hanya satu,
itu pun kita sudah tidak menjadi berharga lagi. Misal gigi kita sempurna gigi kita, cabut satu gigi depan, gagah kita sudah berkurang. Nikmat makan pun sudah berkurang. Atau mungkin mata kita sempurna, badan kita sempurna, semuanya sempurna, ada uban di kepala kita. Orang pun sudah mengatakan dia sudah tidak muda lagi, tapi dia sudah tua. Jadi kesempurnaan dalam fisik kita, kesempurnaan dalam jasad kita ini merupakan kenikmatan anugerah Allah yang sungguh sangat besar. Jangan sesekali kita anggap biasa. Kalaulah memang kesempurnaan yang sangat besar dalam diri kita ini dianggapnya biasa, oh itu biasa, berarti ini adalah orang yang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, satu waktu Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nikmatnya. Nikmat yang kedua, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan Islam, iman, ihsan, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu nenek moyang kita berapa turunan sebelumnya? Ya, nenek moyang kita berapa turunan 400 tahun sebelumnya? Ya, bukan agama Islam. Bukan orang muslim, bukan orang mukmin, bukan orang bertakwa. Mereka belum mengenal Islam. Tapi subhanallah, jauh dari sana, maka Al-Mukarramah Madinatul Munawwarah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam intisarkan, sebarkan kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala, Indonesia yang ada di ujung dunia, yang jauh dari segalanya, kenikmatan, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kita menjadi seorang muslim. Jadi kita menjadi seorang muslim ini merupakan karunia, nikmat yang sungguh sangat besar yang tidak terhingga. Sesudahnya kita menjadi orang muslim, kita menjadi orang mukmin. Sesudah kita menjadi orang mukmin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seorang muslim, orang Islam belum tentu mukmin. Begitu pula orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala belum tentu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang Islam yang tidak beriman, banyak pula orang yang beriman tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita selaku orang muslim yang beriman merintih berjalan menuju bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ada sisa-sisa khayalah. Masih ada sisa-sisa tiyaroh. Tiyaroh itu merasa sial. Jadi masih ada sisa-sisa khayalah, menghayal, masih ada sisa-sisa tiyaroh. Tiyaroh itu adalah merasa sial. Misal, jangan sesekali bepergian di hari Jumat, nanti hari Jumat akan terjadi ini. Misal, wah nantinya sial. Oh, rezeki tidak akan turun di hari ini karena hari ini adalah hari yang tidak barokah. Ya, dia mengatakan merasa sial. Lagi bepergian, ada kucing lewat. Bepergian, mau pengantenan, ada kucing lewat. Wah, nggak jadi pengantenannya. Kenapa? Karena akan berhadapan dengan sial. Dan pada dasarnya sial itu bukan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan syariat Islam, tetapi sebaliknya merasa sial, apa yang kita rasa dalam diri kita, apapun bentuknya, merasa sial itu merupakan bagian dari kemusyrikan. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita, la adwa wala tiyara wa yu'jibuni al-fa'lu sholih. Tidak ada yang dinamakan dengan penyakit menular dengan menular. Oh, ini menular, warisan, menular, bagian, walau tiyara.
dan tidak ada pula yang dinamakan tiarah. Bagaimana yang dinamakan dengan tiarah? Kita merasa sial. Karena kita keturunan dari ini, kita merasa sial, faktor keturunan. Tiarah karena kita pergi hari ini, merasa sial karena pergi hari ini. Kita rumah tangga dengan keluarga ini, kita merasa sial karena ini rumah tangga dengan keluarga ini, merasa sial. Wa yu'jibuni al-fa'lu sholih. Tetapi sebaliknya, yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fa'lu sholih. Ma huwa al-fa'lu sholih? Apa yang dinamakan dengan fa'lu sholih? Al-kalimatul hasanatu, kalimat yang baik. Apapun yang kita renungkan, apapun yang kita pikirkan, bagaimana yang kita hadapi, dan apa yang kita kerjakan, berhusnudzon, berbaik sangka, al-kalimatul hasanatu, begitu pula kita berpikir dengan berpikir yang baik, berpikir yang positif. Kesemuanya apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu ada manfaatnya, dan kemanfaatan itu semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua umat manusia. Tetapi sebaliknya, at-tiyaratu syirkun wa ma minna. Kita berprasangka jelek, kita berpikir tidak baik, kita merasa sial apa yang kita rasakan. Tiyarah syirkun, itu merupakan menyekutui Allah Subhanahu wa taala. Wa ma minna, dan bukan dari golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma minna illa walakinnallaha yadhibuhu bitawakkal. Tetapi sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi apa yang terjadi pada umat manusia bitawakal, dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di hati kita, kalau kita merasa sial, di hati kita karena kita merasa bahwasanya ini adalah sial, dalam diri kita ini adalah sial, hilangkan semua buruk sangka kita merasa sial, dan kita ganti dengan al-kalimatus hasanatu, dengan kalimat yang baik. Sesudahnya kalimat yang baik, sial kita dengan tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga manfaat dalam kehidupan kita dan kita tergolong menjadi orang-orang yang bertakwa. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.